Seorang pemuda dari suku Baduy, dia berhasil mengubah sebuah negara miskin menjadi sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Namun di akhir kehidupannya, dia harus meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kalian akan melihat dunia yang lebih luas. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh yang sangat karismatik dan di dalam kehidupannya dia dipenuhi dengan berbagai kontroversi. Tetapi sebelum saya memulai pembahasannya, silahkan siapkan kopinya, simak baik-baik, jangan di-skip-skip agar kalian mendapatkan pengetahuan yang baru. Muammar Gaddafi siapa yang tidak mengenal? Seorang diktator yang lahir pada 7 Juni tahun 1942 di sebuah daerah Qasr Abu Hadi, distrik Sirte. Dia adalah seorang pemuda yang lahir dari suku Baduy dan profesi ayahnya hanya seorang petani. Bahkan kedua orang tuanya tidak bisa membaca dan menulis, guys. Seperti suku Baduy pada umumnya, biasanya mereka akan tinggal di pedalaman padang pasir dan mereka biasanya akan menempati sebuah tenda. Dan ciri khas dari suku Baduy adalah hidup nomaden alias berpindah-pindah. Di masa kecil, Gaddafi hidup layaknya seorang anak pada umumnya. Dia suka bermain, dia suka belajar, tetapi yang membedakan di antara anak-anak pada umumnya adalah keinginannya untuk merubah nasib kedua orang tuanya. Dan atas dasar kemauannya itulah yang memotivasi dirinya untuk belajar lebih giat lagi. Dan keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya mampu merubah nasib. Dan karena keinginan tersebut, ia membuat dirinya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Hal itu sekaligus ia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu mengubah nasib kedua orang tuanya. Seperti halnya seorang pemuda pada umumnya, dia memiliki sosok yang sangat ia kagumi. Salah satunya adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Dari kekagumannya kepada sosok Presiden Mesir, inilah yang men-trigger dirinya merubah haluan di tengah-tengah kuliahnya. Akhirnya dia memutuskan keluar. Dan saat itu juga dia langsung mendaftar atau masuk kepada Akademi Militer pada tahun 1963. Dan saat itu Gaddafi baru berusia 21 tahun. Dan di dalam akademi militer inilah ia mulai mengenalkan dia dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti hukum dan strategi militer. Tetapi di sisi lain, Gaddafi muda juga mulai tertarik dengan isu-isu politik yang terjadi di Libya saat itu. Dari sinilah terbentuk pandangan-pandangan anti-imperialisme dan memang saat itu sangat populer di pemuda-pemuda Arab, yaitu tentang ide-ide untuk menyatukan kembali tanah-tanah Arab yang memang sudah terpecah belah. Dari sinilah Gaddafi muda mulai berpikir secara kritis tentang kepemimpinan para raja yang memimpin Libya sudah sangat lama. Tetapi sampai sejauh itu belum ada tanda-tanda perubahan di tanah Libya. Padahal mereka memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Seiring dengan berjalannya waktu, karir militernya semakin bagus. Nah, pada tahun 1964 akhirnya dia mencoba peruntungannya untuk melamar menjadi seorang perwira. Dan di saat yang bersamaan, Gaddafi muda mulai membuat sebuah organisasi yang bernama Free Officer Movement. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh tokoh idolanya yaitu Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada tahun 1965. Akhirnya Gaddafi muda menyelesaikan pendidikan militernya. Dan akhirnya dia resmi bergabung dan menjabat perwira komunikasi. Dan di saat itu juga dia mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu untuk menimba ilmu di Inggris. Hal itu bertujuan agar Gaddafi muda mendapatkan pelatihan tambahan. Dan akhirnya Gaddafi kembali ke Libya pada tahun 1969. Selesainya pelatihan dari Inggris, Gaddafi kembali ke tanah kelahirannya yaitu di Libya. Dan saat itu Libya juga masih dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Inggris. Dan di saat itu pula sedang terjadi pergolakan politik, yaitu ketidakpuasan masyarakat dan tingginya korupsi. Dan banyak sekali penindasan terhadap masyarakat. Apalagi Raja Idris dan jajarannya saat itu sangat terpengaruh terhadap paham-paham dan budaya barat.
Ya mungkin karena hal ini jugalah berbeda kepentingan atau berbeda semangat dengan pemuda-pemuda Libya yang dimana mereka sangat termotivasi untuk menghapuskan budaya-budaya barat yang memang sudah menggerogoti tanah mereka. Dan ketidakpuasan atas kepemimpinan Raja Idris, akhirnya Muammar Gaddafi berhasil mengumpulkan 70 perwira dan mereka semuanya berencana untuk melakukan sebuah kudeta. Tujuannya sudah sangat jelas, yaitu untuk menggulingkan Raja Idris. Dan akhirnya perjuangan Gaddafi dan teman-teman membuahkan hasil. Tepatnya pada tahun 1969, Gaddafi berhasil menggulingkan Raja Idris dari tahtanya. Saat terjadi kudeta, secara kebetulan Raja Idris sedang berada di luar negeri. Dan setelah berhasil mengkudeta, Gaddafi banyak sekali mendapatkan dukungan untuk melakukan perubahan-perubahan yang sebelumnya Libya adalah sebuah negara monarki diganti menjadi sebuah negara Republik Libya. Dari keberhasilan inilah akhirnya ia dijuluki sebagai tokoh revolusi. Dan kemudian dia diangkat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan sekaligus menjadi komando revolusi. Dan saat itu Gaddafi masih berusia sangat muda, yaitu pada usia 27 tahun. Di awal kepemimpinannya, dia berusaha menjauh dari paham-paham barat dan dia lebih condong terhadap pemimpin-pemimpin Timur Tengah dan Afrika saat itu. Gaddafi saat itu juga melakukan perubahan yang sangat gila, yaitu dia menasionalisasikan semua perusahaan yang berada di Libya. Jadi gini guys, di saat itu Libya memang sangat banyak perusahaan-perusahaan asing. Mulai dari perusahaan minyak, bahkan bank asing berada di Libya. Nah, kabarnya semua perusahaan dari luar negeri yang tidak mau bekerja sama dengan Gaddafi, akhirnya mereka diambil secara paksa dan menjadi perusahaan milik Libya. Selain itu, dia juga memiliki keberanian yang sangat luar biasa dan memang ini anti mainstream. Memang Gaddafi ini adalah seorang sosok pemimpin muda yang memiliki sebuah keberanian yang bisa dianggap gila. Apalagi karena saat itu Gaddafi menutup pangkalan militer milik Amerika Serikat dan Inggris. Coba kurang gila apa lagi? Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 1973. Dan satu lagi yang tak kalah keren, dia melarang semua jenis minuman yang beralkohol, juga dia melarang perjudian beredar beroperasi di Libya. Dan di masa kepemimpinannya, banyak membuat sebuah kebijakan yang pasti akan membuat investor barat marah. Apalagi dia menghentikan eksplorasi minyak dan gas. Kan kita semuanya sudah tahu bahwa semuanya itu banyak cuannya. Di bawah kekuasaan Gaddafi, dia juga berhasil meredam berbagai konflik yang sudah terjadi berkepanjangan antar suku di Libya. Dia juga berhasil membuat sebuah lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat. Di masa Gaddafi, dia juga membuat sebuah kebijakan yang ini sangat keren menurut saya. Di mana saat itu pendidikan dan kesehatan semuanya gratis, untuk seluruh masyarakat Libya tanpa terkecuali. Dan khusus untuk ibu hamil, mereka akan diberikan santunan sebanyak $5.000 cash. Nah, seperti kita ketahui, kedua orang tua dari Gaddafi, mereka tidak bisa membaca. Dan di saat itu, baru atau hanya 25% orang Libya yang bisa membaca. Dan di bawah kepemimpinannya, dia berhasil naik menjadi 87% masyarakat Libya sudah bisa membaca dan menulis. Dan yang lebih keren lagi, dari 87% tersebut, mereka semuanya bergelar sarjana. Kurang keren apalagi coba. Dari sini saya mulai berasumsi bahwa apa yang terjadi di Libya mungkin ini bagian dari cita-citanya yang ingin merubah nasib orang tuanya. Tetapi apa yang dia lakukan bukan hanya keluarganya yang berubah, tetapi satu negara juga berubah dari segala sisi.
Dan di saat dia berkuasa, dia juga berhasil menyelesaikan semua permasalahan yang sangat pelik yang terjadi di masyarakat Libya. Dan Gaddafi juga berhasil merubah Libya menjadi sebuah negara yang sangat makmur. Meskipun saat itu dia sudah melakukan banyak sekali perubahan, tetapi sebagai seorang pemimpin, dia juga tetap melakukan belusukan ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat bawah. Tetapi sebaik apapun yang sudah kita lakukan, jangan harap bahwa semuanya pasti akan senang, karena akan tetap ada orang yang tidak suka. Setelah berbagai macam yang sudah berhasil dia raih, tetapi di sisi lain di tanah Arab saat itu juga sedang mengalami sebuah gejolak yang akan dikenal dengan sebutan Arab Spring. Sedikit saya jelaskan, Arab Spring adalah sebuah peristiwa di mana terjadi revolusi dan tujuannya sudah jelas untuk menjatuhkan penguasa yang diktator saat itu. Dan rangkaian peristiwa ini sendiri terjadi pada tahun 2011. Mengutip dari berita yang dikeluarkan oleh Al Jazeera, sebenarnya mereka sudah menulis beberapa negara yang kemungkinan akan terjadi revolusi. Nah, Libya ini sebenarnya menurut mereka tidak masuk ke dalam list tersebut. Walaupun saat itu Libya dipimpin oleh seorang yang sangat diktator, tetapi pada kenyataannya di bawah kepemimpinannya, negaranya mengalami berbagai kemajuan yang sangat positif. Sebagai contoh, fasilitas pendidikan dan kesehatan diberikan secara gratis. Dan terjadinya revolusi di Libya tentunya ini membuat kaget para analis. Apalagi saat itu Gaddafi adalah seorang yang sangat nasionalis, berbeda dengan beberapa negara-negara Arab yang memang saat itu kepemimpinan mereka menjadi boneka barat. Hingga akhirnya pada tahun 2011 memang benar terjadi gerakan revolusi. Yang pertama dimulai dari Libya Timur, tepatnya terjadi di kota Benghazi. Peristiwa ini dimulai dengan terjadinya demo-demo kecil, kemudian demo-demo tersebut menyebar ke berbagai kota, dan akhirnya protes tersebut meluas hingga sampai ke ibu kota Libya, yaitu kota Tripoli. Singkat cerita, karena peristiwa itu terjadi semakin serius, akhirnya membuat Gaddafi membuat sebuah keputusan yang tidak populer, yaitu dia menerjunkan pasukan militernya untuk memukul mundur para demonstran. Tujuannya saat itu sudah sangat jelas, yaitu meredam terjadinya pemberontakan. Beredar sebuah teori konspirasi bahwa Gaddafi saat itu memerintahkan para militernya untuk menggunakan peluru tajam. Dan konon katanya mereka juga menurunkan pesawat tempur. Tapi apakah ini benar? Lalu apa yang dilakukan oleh Gaddafi apa tidak berlebihan? Atau ini hanya sebuah upaya atau mendowngrade kepemimpinan Gaddafi saat itu? Entahlah. Singkat cerita, beberapa duta besar yang ditugaskan untuk mewakili Libya di berbagai negara, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal ini mereka lakukan untuk memprotes tindakan yang dilakukan oleh Gaddafi yang menurut mereka dirasa terlalu berlebihan. Sampai pada akhirnya kabar tentang pecahnya perang di Libya atau perang saudara ini terdengar oleh dunia internasional. Akhirnya saat itu Libya dijatuhkan berbagai sanksi. Salah satunya adalah sanksi ekonomi. Seperti halnya yang biasa dilakukan oleh negara-negara barat, mereka juga akan membekukan seluruh aset-aset milik Libya yang berada di luar negeri. Saat itu kondisi Libya terus memburuk hingga pada akhirnya Maret 2011, akhirnya tentara pro Gaddafi pelan-pelan mulai menguasai kondisi-kondisi atau mereka kembali merebut kota-kota yang sebelumnya sudah diduduki oleh pemberontak. Tetapi di sisi lain, negara-negara Eropa terus mengancam tindakan Gaddafi. Hingga akhirnya pada 17 Maret 2011, PBB memutuskan untuk melakukan intervensi, yaitu mereka melakukan zona larangan terbang.
Tujuan mereka katanya sih untuk melindungi masyarakat. Tapi apakah ini bukan modus? Entahlah. Sebuah kabar yang beredar saat Libya sudah dijatuhkan berbagai macam sanksi, saat itu katanya Muammar Gaddafi sudah melakukan sebuah kesepakatan untuk melakukan kejahatan senjata dengan pemberontak. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan, pada tanggal 11 Maret, Angkatan Udara Amerika dan Sekutu melakukan serangan udara. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kekuatan udara tentara pro-Gaddafi. Pada akhirnya karena kelompok pemberontak merasa mendapatkan dukungan dari Barat, konflik yang terjadi justru malah semakin pelik. Ditambah lagi dengan keterlibatan Barat. Dan sesuatu yang mencurigakan juga terjadi. Kenapa negara-negara Barat atau negara-negara Eropa mereka mengirimkan ahli strategi untuk membantu para pemberontak? Tujuannya apa? Sudah jelas untuk menghabisi Muammar Gaddafi. Dan sebuah peristiwa yang sangat tidak logis adalah pada tanggal 15 September tahun 2011, PBB mengakui secara resmi pemerintah di bawah pemberontak Libya. Ini kan aneh. Apa tujuan mereka? Hingga pada akhirnya perjuangan Gaddafi harus berakhir. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, sang diktator akhirnya tewas di kampung halamannya di Sirte. Nah, sepeninggal Gaddafi, kondisi Libya tak kunjung membaik. Justru sampai hari ini masih terjadi pergolakan politik. Lalu, sebenarnya apa tujuan negara-negara Barat membantu pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Memang seperti biasanya, dalih negara-negara Barat adalah untuk melindungi warga sipil. Tapi ya sudahlah, kita semuanya sudah tahu apa tujuan mereka. Dan sebenarnya pemberontakan ini mustahil terjadi tanpa sebuah perencanaan yang matang. Beredar kabar bahwa sebenarnya ini adalah ketakutan Prancis atas dominasinya di tanah Afrika. Masalah utamanya saat itu adalah Gaddafi sedang melakukan sebuah proyek, yaitu membuat sebuah mata uang baru antar negara-negara Afrika. Nah, hal inilah yang dikhawatirkan oleh pihak Prancis. Sedikit saya jelaskan, sebenarnya ada 13 negara Afrika dan mereka sebenarnya tidak seutuhnya merdeka. Karena pada dasarnya mereka masih di bawah cengkeraman Prancis melalui CFA. CFA adalah semacam lembaga moneter dan perlu teman-teman ketahui 40% cadangan devisa negara-negara Afrika berada di Prancis. Apa ini namanya kalau bukan sebuah cengkeraman? Berbagai macam teori terus berkembang di masyarakat. Ada sebuah pendapat dari seorang pengamat yang mengatakan saat itu Prancis masih dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Sarkozy. Dikabarkan dirinya sudah membuat sebuah keputusan yaitu membantu para pemberontak. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kepemimpinan Muammar Gaddafi. Mungkin tujuannya adalah untuk meredam proyek Gaddafi tentang mata uang khusus Afrika. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya negara-negara Barat memiliki sebuah tujuan lain, yaitu untuk menguasai tambang minyak. Kalau teori penguasaan tambang minyak, kita semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Dan kita juga semuanya sudah tahu betapa berambisinya negara-negara Barat untuk menguasai tambang-tambang minyak bumi. Dan ini sudah mereka lakukan di berbagai negara dan motifnya relatif sama, yaitu negara Barat melakukan sebuah propaganda dan sebuah tuduhan yang sebenarnya tidak pernah terbukti. Ya, tetapi itu namanya sebuah teori yang memang banyak sekali berkembang di masyarakat. Untuk hal ini saya mengajak teman-teman semuanya, mari kita coba amati tentang berbagai macam konflik yang terjadi di tanah Arab. Mulai dari Irak, Suriah,
Libya, dan keterlibatan negara-negara barat selalu dengan alasan yang sama, yaitu untuk melindungi warga sipil. Tetapi apa yang terjadi setelah negara-negara tersebut dihancurkan? Justru yang terjadi sampai hari ini, mereka masih mengalami konflik yang berkepanjangan. Dan pada akhirnya, negara-negara tersebut malah terjadi perang saudara yang semakin pelik dan berkepanjangan. Dan jika kita telusuri, hampir semua warga-warga yang sudah dihancurkan oleh negara-negara barat, tanda kutip, rata-rata mereka menyesal pada akhirnya. Kenapa mereka menggulingkan pemerintahan sebelumnya yang dikatakan diktator, kejam, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi hari ini, perang saudara yang tidak pernah berakhir sampai hari ini. Dan hampir semua negara yang sudah dihancurkan, tanda kutip, kehidupannya tidak ada yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan segala kontroversi yang terjadi dan teori konspirasi yang berkembang, nyatanya Muammar Gaddafi berkuasa selama 42 tahun sejak tahun 1969 sampai 2011. Dan Muammar Gaddafi meninggal pada usia 69 tahun di tempat kelahirannya di Sirte. Lalu menurut kalian, apa yang menarik untuk kita pelajari dari apa yang terjadi di tanah Libya? Dan sebenarnya hal itu terjadi di berbagai negara yang katanya pemimpinnya otoriter, yang katanya pemimpinnya galak. Tetapi pada kenyataannya pasca revolusi hampir semua negara tidak ada yang kondisinya lebih baik. Oke lah, secara kebebasan berekspresi mungkin ada perubahan. Berbeda di masa-masa pemimpin yang otoriter yang memang kebebasan berpendapat cenderung dikekang. Tetapi nyata yang terjadi di masyarakat memang kondisinya rata-rata sedikit lebih baik. Tetapi apapun itu kalian boleh berpendapat. Apakah menurut kalian lebih enak hidup di masa sekarang atau memang lebih enak hidup di masa lalu? Apapun pendapat kalian, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Silakan like, komen, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.